Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Baik, sebelum memulai pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 10, boleh dipimpin oleh ketua kelasnya untuk berdoa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik, sebelum masuk ke materi kita pada hari ini, Ibu akan mengabsen dulu kehadiran siswa-siswi Ibu. Untuk ketua kelas, siapa yang tidak hadir pada hari ini? Oke, baik, pada hadir semua ya. Baik, bagus. Kalian harus semangat belajar ya semuanya. Oke, langsung saja, di mana tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu mengidentifikasi poin penting dalam puisi. Yaitu yang pertama ada menentukan suasana dalam puisi yang terdapat dalam sebuah antologi puisi. Yang kedua, menemukan tema puisi yang terdapat dalam sebuah antologi puisi. Dan yang ketiga, menentukan makna puisi yang terdapat dalam sebuah antologi puisi. Baik, kita masuki materi kita pada hari ini, yaitu pada pertemuan pertama, mengidentifikasi komponen penting dalam puisi. Pertama, yaitu suasana dalam puisi. Suasana yaitu keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi itu. Dengan kata lain, suasana merupakan akibat psikologis yang ditimbulkan puisi itu terhadap pembaca. Suasana ialah keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi itu. Yang kedua, menemukan tema puisi. Tema adalah dasar yang mendasari sebuah tulisan termasuk puisi. Tema puisi menjadi inti dari makna atau pesan yang ingin disampaikan penyair dalam puisinya. Meskipun bahasa yang digunakan dalam puisi cenderung bermakna konotatif, tetapi tema puisi salah satunya dapat dirunut dengan menggunakan kata-kata kunci dalam puisi tersebut. Tema puisi akan sangat menentukan penyair dalam memilih kata-kata yang digunakan dalam puisinya. Yang ketiga, menemukan makna puisi atau amanat yang ingin disampaikan oleh penyair, itulah yang dimaksud amanat. Jadi, yang akan Ibu simpulkan, dalam menulis puisi atau nanti kita akan membacakan puisi di pertemuan kedua, mendemonstrasikan puisi, subbab kita, komponen pada suasana dalam puisi, menemukan tema puisi, dan menemukan makna puisi sangat-sangat dibutuhkan untuk membangun kimestrinya, baik menulis atau pada saat mendemonstrasikan puisi nanti di pertemuan kedua. Untuk tugas nanti, Ibu akan memberikan tugas setelah istirahat nanti, kan masih masuk pelajaran Bahasa Indonesia Ibu. Ibu akan ngasih tugas kalian untuk anak-anak Ibu. Itu pertama, tunjuklah 2 orang temanmu yang bagus membacakan puisi. Mintalah mereka membaca secara bergantian penggalan puisi saja anak muda karya W.S. Rendra. Atau kalian bisa memilih puisi lain yang akan dideklamasikan di depan kelas. Dan yang kedua, catatlah larik-larik yang membuat perasaanmu tersentuh. Dan yang ketiga, jelaskan suasana perasaan hatimu atau apa yang kamu rasakan setelah mendengarkan pembacaan puisi tersebut. Keempat, untuk memudahkan kamu mengerjakan tugas ini, kamu boleh membaca kembali puisi ini setelah dibacakan temanmu. Lihat di buku paket halaman 48 ya. Baik, setelah Ibu menilai dari tugas yang Ibu perintahkan pada anak-anak Ibu tadi, semua mendapatkan nilai yang memuaskan karena antusias kalian terhadap pelajaran Ibu puisi. Dan pada pertemuan kedua minggu depan kita akan belajar tentang mendemonstrasikan puisi. Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Ibu semuanya, selamat pagi. Baik, Ibu lihat anak-anak Ibu semua hari ini cerah-cerah mukanya. Sebelum memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, boleh ketua kelasnya dipimpin untuk berdoa sesuai kepercayaan masing-masing agama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Baik, langsung saja. Yang tidak hadir siapa ketua kelas? Oh, Rizky. Kenapa Rizky? Izin. Oh, izin dalam mengikuti perlombaan membaca puisi ya. Tadi kemarin dia telah izin kepada ibu juga. Baik, langsung saja. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang telah ibu bilang seperti minggu lalu, yaitu tentang mendemonstrasikan puisi, yaitu yang dimana yang pertama tujuannya membacakan puisi dengan memerhatikan vokal, ekspresi, dan intonasi yang baik. Yang kedua, memusikalisasikan puisi dengan memerhatikan kesesuaian isi puisi, musik, dan lagu. Yurista Fatina, di sini kita akan belajar tentang mendemonstrasikan puisi pada baca puisi dan musikalisasi puisi, pembelajaran bahasa Indonesia kelas 10. Membacakan puisi. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membacakan puisi ada 5. Yang pertama, rima dan irama. Artinya dalam membaca puisi tidak terlalu cepat ataupun terlalu lambat. 2. Artikulasi atau kejelasan suara. Artinya, suara kita dalam membaca puisi harus jelas. Misalnya saja dalam mengucapkan huruf-huruf vokal A, I, U, E, O, I, Au. 3. Ekspresi mimik wajah. Artinya, ekspresi wajah kita harus bisa disesuaikan dengan isi puisi. 4. Mengatur pernapasan. Artinya, pernapasan harus diatur, jangan tergesa-gesa. 5. Penampilan. Artinya, kepribadian atau sikap kita saat di panggung usahakan harus tenang, tidak gelisah, tidak gugup, berwibawa, dan meyakinkan atau tidak demam panggung. Hal-hal lain yang diperhatikan dalam membacakan puisi ada 3. Yang pertama adalah vokal. Salah satu unsur dalam vokal ialah artikulasi atau kejelasan pengucapan. 2. Ekspresi. Ekspresi adalah proses menyatakan yang memperlihatkan atau menyatakan maksud, gagasan, dan perasaan. 3. Intonasi. Intonasi ialah ketepatan penyajian dalam menentukan keras lemahnya pengucapan suatu kata. Teknik mendukung dalam membacakan puisi itu ada 4. Yang pertama, membaca dalam hati puisi tersebut berulang-ulang. Yang kedua, memberikan ciri pada bagian-bagian tertentu, misalnya tanda jeda, dengan jeda pendek dengan tanda garis miring 1, dan jeda panjang dengan tanda garis miring 2 pada naskah puisi. 3. Memahami suasana, tema, serta makna puisinya. 4. Menghayati suasana, tema, dan makna puisi untuk mengekspresikan puisi yang dibaca. Selanjutnya kita akan melihat video membacakan puisi. Kepada kawan, karya Khairil Anwar. Sebelum ajal mendekat dan mengkhianati,
kita masuk ke bagian musikalisasi puisi. Musikalisasi puisi adalah seni pertunjukan hasil kolaborasi antara penyajian puisi dan musik. Macam-macam musikalisasi puisi. Yang pertama, musikalisasi puisi, puisi yang disajikan secara musikal. Yang kedua, lagu puisi, puisi yang dilakukan. Yang ketiga, pembacaan puisi dengan iringan musik. Video musikalisasi puisi. Siapakah engkau, Corona? Karya Marham Zain. Siapakah engkau, Corona? Engkau datang. Kami mengurung diri dalam rumah. Dan jendela penutup lubang angin, menutup segala yang terbuka dari rasa takut. Padahal kami tak tahu engkau ada di luar atau di dalam tubuh kami. Siapakah engkau, Corona? Kau mengusir kami dari jalan-jalan, mall, pasar, kantor-kantor, sekolah, kampus-kampus, bahkan dari rumah ibadah kami. Padahal kami selalu tak mampu untuk keluar dari keramaian dalam kepala kami. Siapakah engkau, Corona? Kau datang seperti bala tentara dalam operasi senyap menembaki ribuan orang di seluruh dunia dengan peluru kecemasan. Padahal kami hanya orang biasa yang tak punya senjata, yang selalu percaya bahwa perang hanya untuk para tentara. Siapakah engkau, Corona? Hari ini kami memang akhirnya mengunci diri dalam rumah, tapi kami tidak sedang menyerah. Peluru sedang kami siapkan dari doa-doa yang setiap saat kami rapalkan. Kami punya iman yang setiap waktu menyala dalam kegelapan. Tapi siapakah engkau, Corona? Apakah engkau hanya datang sebagai pengecut yang menyerang saat kami buta? Saat kami kerap lalai menyalakan api iman dalam dada. Saat kami terlalu bahagia dengan gemerlap dunia dan lupa pada dosa. Corona, siapapun engkau, kami tak lagi peduli. Karena hari ini kami sedang berdiam dalam diri, mencari tahu siapakah kami sesungguhnya dalam tubuh yang fana. Kesimpulan dari materi mendemonstrasikan puisi yang kita bahas atau ibu bahas tadi, yaitu di mana dalam hal membacakan puisi atau memusikalisasikan puisi, kita betul-betul harus mempersiapkan diri kita seperti tampak dari luar, yaitu visual seperti ekspresi, sedangkan unsur vokal yang sangat penting seperti intonasi, jeda, dan artikulasi. Baik, setelah Ibu menjelaskan dari materi mendemonstrasikan puisi,
Ibu akan memberikan anak-anak ibu semuanya tugas, yaitu ada 2 tugas. Dengan pertama atau tugas pertama yaitu bacalah puisi berjudul Ibu atau karya dari Zamawi Imron. Pahami suasana, tema, dan maknanya. Berlatihlah membacakan puisi tersebut dengan memperhatikan vokal, ekspresi, dan intonasi. Secara bergantian, anak-anak ibu akan membacakan puisi di depan kelas. Pada saat teman membacakan puisi, berikan penilaian ya teman-teman lain yang menyaksikan atau lagi duduk, menggunakan tabel yang ibu telah siapkan di kertas lembar. Dan keempat, kamu juga boleh memberikan atau memilih puisi ya lainnya untuk kamu bacakan. Tugas yang kedua, yang pertama adalah rekaman lagu ABGAD Bimbo Chris atau Ulisi Garusadi. Kamu juga bisa mencari musikalisasi puisi-puisi karya Sapardi Djoko Damono, Deza Mawi Imron, Taufik Ismail, dan lainnya yang terdapat di internet. Dengarkanlah lagu tersebut, kemudian berikan tanggapanmu tentang musikalisasi puisi tersebut dengan menggunakan tabel berikut. Berikan tanggapanmu apakah makna puisi menjadi lebih mengena dibandingkan ketika dibacakan sebagai puisi. Ini ibu kasih waktunya sekitar 20 menit lagi ya. Anak-anak ibu harus berani tampil ke depan karena semua mendapat gilirannya. Baik, tampilan anak-anak ibu semuanya dalam membacakan puisi sangat-sangat bagus. Ibu sangat apresiasi untuk anak-anak ibu semuanya karena ingin mencoba dalam hal membacakan puisi, bukan hanya yang bisa. Ibaratnya kalian semua itu bertanggung jawab dan ada rasa ingin ketahuannya. Ibu telah menilai semuanya dari sikap kalian pada hari ini, antusias kalian pada pelajaran ibu. Mungkin tugas 1 dan tugas 2 menutupi kita pada perjumpaan pertemuan kedua ini dalam materi mendalami puisi. Terima kasih. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.